Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bekerja dengan tag ya. Di sini yang akan dipelajari yaitu menyalin tag, simbol dan equation, format tag, mencari dan mengganti tag, pengaturan paragraf, spasi baris, bullet and numbering, dan hyperlink ya. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama yaitu menyalin tag. Cara menyalin tag, menyalin dan menempelkan tag. Pilih tag yang akan disalin. Jadi misalnya kita mau ada tulisan seperti ini ya, kita mau nyalin tulisan satpam. Pertama ini harus kita blok dulu, Nah, kemudian klik perintah copy, ini kan copy ya, atau Ctrl C. Setelah itu tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin tag yang muncul. Nah, kemudian taruh di mana? Misalnya di sini. Nah, letakkan kursornya di sini ya. Kemudian klik perintah paste ya, paste ini ya, pada tab home atau Ctrl V. Nah, ini ya, di paste ini di sini ya. Di sini otomatis di sini akan tampil satpam gitu ya. Gitu. Kemudian cut dan paste pada tag ya. Pertama pilih tag yang ingin dipotong. Jadi maksudnya cut itu dihapus ya. Ini misalnya di sini misalnya oh ini salah tempat. Nah, ini di blok dulu. Kemudian klik perintah cut atau Ctrl X ya. Kemudian tempatkan di titik penyisipan di mana Anda ingin tag itu muncul di sini misalnya. Kemudian klik paste ini kan atau Ctrl V, otomatis di sini akan muncul satpam. Kemudian yang di sini hilang ya. Gitu ya. Kemudian drag dan drop tag. Nah, pilih tag yang ingin dipindah. Misalnya ini tadi satpam ya. Kita pilih, kemudian klik dan drag tag ke lokasi di mana Anda ingin itu muncul. Nah, misalnya di sini ya. Ya. Jadi ini di blok, terus ditekan ya, ditarik ya. Ditarik, letakkan di sini, lepas. Nah, setelah dilepas, tulisan nanti otomatis akan pindah ke sini. Ya. Kemudian undo dan redo. Nah, untuk melakukan hal ini, cari pada dan pilih perintah undo pada quick access toolbar. Anda juga dapat menekan Ctrl Z. Nah, ini. Jadi undo itu untuk membatalkan ya. Sebaiknya perintah redo untuk membalikkan undo terakhir gitu ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita belajar simbol dan equation. Nah, menyisipkan simbol. Tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin simbol muncul. Nah, misalnya ini ada teks seperti ini ya. Seperti ini, kita letakkan di sini. Kita mau menyisipkan simbol di sini. Kemudian Anda klik tab insert ya, insert ini. Kemudian cari dan pilih perintah simbol ya. Kemudian pilih simbol yang diinginkan pada menu drop down ya. Jika Anda tidak melihat yang Anda inginkan, pilih more symbol ya, pilih yang bawah ini. Kemudian nanti kalau sudah ketemu Anda klik ya, otomatis ini akan tampil di dokumen. Ya, saya kasih contoh yang di sini ya. Insert ini kan simbol. Nah, misalnya kita mau nyari ini
ini kita mau nyari ini ya, plus minus. Nah, plus minus ini kita cari di simbol. Nah, sini kan di sini tidak ada tuh. Kita klik more ini. Nah, di sini kita cari plus minus, kita cari ke bawah. Semoga ketemu ya, mana. Ini ya kan? Udah ketemu. Terus klik insert. Nah, gitu. Terus close. Gitu ya. Cara seperti itu. Misalnya kita nyari yang lain, coba simbol more lagi, kita cari. Nah, di sini yang harus Anda pastikan adalah untuk mencari simbol-simbol itu adanya di sini. Di simbol ini ya, fontnya simbol sama ini. Mana itu? Nah, ini wingding ya, wingding 1, wingding 2 dan wingding 3. Ini isinya simbol-simbol ya. Jadi kalau jam, nah ini kan jam ini kan kita carinya di sini ya. Gitu. Jadi ada di fontnya jenisnya simbol sama wingding ini ya. Misalnya saya bikin ini aja dah. Ini insert. Nah, terus close. Nah, gitu ya. Bisa ya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, sekarang kita mau bikin equation. Nah, misalnya pertama ya, tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin equation muncul. Nah, kemudian klik tab insert, kemudian pilih equation. Nanti otomatis akan muncul perintah seperti ini ya. Nah, tergantung rumus yang mau ditampilkan seperti apa, tinggal milih. Setelah dipilih otomatis akan tampil di dokumen ya. Contohnya misalnya kalau kita mau bikin seperti ini, misalnya D per DX gini kan. Nah, pertama yaitu ini insert equation, diklik aja, klik ya. Nah, karena ini ada pembilang penyebut, pilih yang ini ya. Kalau pangkat, pilih yang ini ya. Nah, ini pilih yang ini dulu, klik. Nah, tinggal nulis di sini D, kemudian ini DX. Nah, kemudian misalnya di sebelah kanan ini ya, ini ada perintah log B. Nah, cari di sini log di mana, gitu kan? Sini. Nah, ini bentuknya seperti itu kan? Nah, ini log B. Nah, di sini X ada kurungnya, cari yang kurung di mana ini. Ini kita kurungnya modelnya seperti gambarnya. Nah, ini kita isi X. Nah, gitu ya, bisa ya. Oke, kita kembali lagi. Kita lanjutkan, sekarang kita belajar format tag. Nah, format tag. Nah, pertama mengubah ukuran font ya. Bisa toh? Pertama kita blok dulu tulisannya ya. Kemudian pada tab home klik panah drop down font ya. Ini ya. Otomatis ini akan tampil ukurannya berapa ya. Semakin besar angkanya, berarti semakin besar hurufnya ya. Setelah dipilih, otomatis tulisan itu akan menyesuaikan apa yang kita pilih tadi, ukurannya yang kita pilih tadi ya. Ada juga dapat menggunakan perintah grow font ini kan, dan shrink font ini ya, untuk memperbesar dan memperkecil ya. Kemudian mengubah font. Nah, pertama pilih tag yang ingin Anda ubah. Misalnya ini ada tag pengertian surat lamaran, kita pilih yang pengertian. Kita rubah ininya, fontnya. Pilih tab home ya. Klik panah drop down ini ya. Kemudian pilih gaya font yang Anda inginkan. Ini mana yang Anda pilih, misalnya pilih yang ini, Alien ini. Otomatis ini akan berubah seperti
ini ya. Jadi begitu caranya. Kemudian mengubah warna font. Nah, misalnya yang ini surat ini kita blok dulu. Kemudian pada tab home pilih drop down font color ini kan. Nah, di sini dipilih ada huruf A, ada strip hitam ini loh ya, warna hitam. Nah, ini kita pilih. Kemudian kita pilih warna yang mau kita pasangkan di tag tersebut. Nah, kalau misalnya yang di sini tidak cocok ya, Anda bisa pilih yang more color ini ya. Anda bisa pilih ya, bisa pilih mana yang kira-kira cocoknya itu di mana gitu ya. Kemudian perintah bold, italic dan underline. Nah, ini maksudnya ini untuk cetak tebal, cetak miring dan garis bawah ya. Misalnya surat mau kita kasih huruf tebal, nah ini tebal ya, atau miring atau garis bawah. Jadi tinggal ngeklik ini ya, ngeklik ini atau ngeklik ini. Mengubah kasus tag. Nah, pilih tag yang ingin Anda rubah, kemudian pada tabung pilih change case ya. Kemudian pada menu drop down muncul sini ada lowercase, uppercase, capital word atau toggle case. Nah, sini kalau lihat gambarnya kan kelihatan kalau yang ini berarti hurufnya dirubah menjadi huruf besar semua. Kalau yang ini hanya huruf depannya dia yang kapital. Nah, contohnya kita pilih yang ini, klik. Nah, otomatis yang dari semula yang depan aja yang besar semuanya di huruf besar gitu. Kemudian menyorot tag, pilih tag yang ingin Anda sorot, misalnya surat ya. Dari tab home pilih drop down tag highlight ini ya. Nah, ini ada AB slash, nah ini kan ada garisnya terus tanda kuning ini, pilih. Nah, di sini muncul blok ya untuk memberi background ya, pada tag tersebut. Misalnya kebetulan pilih kuning, maka ini otomatis nanti akan di blok kuning gitu ya. Begitu ya. Kemudian mengubah perataan tag. Nah, ini pilih tag yang ini akan Anda rubah. Misalnya contohnya ada tulisan seperti ini ya. Ya. Ini kan rata kiri. Maksudnya rata kiri adalah dia lurus di bagian kiri gitu loh. Kemudian pilih salah satu dari 4 pilihan. Ya. Ini 1 2 3 4 maksudnya gitu. Nah. Kemudian misalnya kita pilih yang ini yang rata tengah, berarti dia dicetak di tengah-tengah gitu kan. Pilih klik, otomatis dia akan di rata kiri kanan ya, dicetak di tengah-tengah dari tag tersebut gitu kan. Kalau ini rata kiri, ini tengah ya, ditengahkan gitu ya. Oke. Secara default Word menyelaraskan di margin kiri ya, di rata kiri. Baru kita sesuaikan gitu ya. Kita lanjutkan sekarang mencari dan mengganti tag. Pertama, dari tab home klik perintah find. Nah, di sini ya, di kanan. Di sini. Nah, home ada di kanan sini ya. Letaknya. Kemudian setelah diklik pada tab panel navigasi ini di sini ya. Setelah diklik nanti muncul seperti ini. Kalian tuliskan tag mana yang dicari, tag apa yang dicari. Tulis misalnya ini lamaran, kan? Nah, di sini otomatis akan tampil ya tag yang mengandung tulisan lamaran. Nah, misalnya dalam tag itu muncul beberapa kali.
beberapa baris ya, otomatis akan muncul. Ini misalnya baris keberapa, ini baris keberapa gitu. Ini kalau diklik di sini, otomatis akan menuju ke tag yang tadi. Diklik ini akan muncul menuju ke tag yang ini. Ya, begitu terus. Ya, ini untuk mencari. Kemudian jika tag ditemukan dalam dokumen, itu akan ditandai dengan warna kuning dan preview. Nah ini, jadi akan muncul di blok gitu kan. Nah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini sesuai dengan yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Nah di bawah tidak kelihatan ya. Ketika Anda sudah selesai, klik tanda silang untuk menutup panel ini, maksudnya ya, biar ini hilang. Kemudian berikutnya adalah mengganti tag ya. Pertama, kita dari tab home klik replace. Jadi di bawahnya tadi ya, yang tadi kan find, ini replace. Ini untuk mengganti tag. Nah, atau pilih Ctrl H. Mending ini aja ya, kalau nggak hafal ya. Kemudian kotak dialog find and replace akan muncul. Nah ini, yang mau dicari yang mana? Nah ini, kalau kita mau ganti tag, otomatis kita harus menemukan dulu tag apa yang mau kita ganti. Nah ini kita tulis dulu di sini. Misalnya ini perusahaan. Nah, diganti dengan apa? Pabrik, misalnya gitu kan. Ya. Ketika tag yang ini Anda ganti dengan di kotak replace, kemudian klik find next. Nah ini find next. Ini. Buat akan menemukan contoh pertama dari tag dan menyorot warna abu-abu. Ini. Ya. Tinjau tag untuk memastikan Anda ingin menggantinya ya. Dalam contoh kita, tagnya adalah bagian dari judul paper dan tidak perlu diganti, maka kita akan klik find next lagi ya. Jadi kalau misalnya ini tidak jadi diganti, klik ini ya. Jika Anda ingin menggantinya, Anda klik replace. Nah klik yang ini, otomatis kata perusahaan tadi akan diganti dengan pabrik. Nah, ya. Kemudian kalau sudah selesai, klik close atau cancel untuk menutup kotak dialog. Nah ini kalau kita pengen gantinya itu mencari dan mengganti satu-satu. Nah kalau misalnya kita tidak mikir, misalnya semuanya kita ganti, nah tadi Anda bisa milih yang ini, replace all. Otomatis semuanya dari halaman pertama sampai halaman terakhir akan terganti ya gitu. Bisa ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pengaturan paragraf. Pengaturan paragraf ya. Nah, indentasi menggunakan tombol tab. Nah, tempatkan titik penyisipan pada awal paragraf yang ingin Anda indent. Ini kan, tekan di sini. Tekan tombol tab pada ruler. Anda akan melihat ini ya, marker ini indent baris pertama bergerak ke kanan sebesar setengah inci. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi kalau ditekan di sini, ditekan tab, otomatis masuk ke kanan setengah inci ya. Ini kalau kita mau bikin paragraf pakai begini ya. Kalau kita pengen manual begini ya. Nah, kalau misalnya ininya rulernya ini tidak muncul, dimunculkan sini ya. Di view Anda centang ruler ini biar muncul ini berapa geraknya, ini loncatnya ke sini. Nah ini ditandai dengan ini ya, indentasinya. Nah ini ya, marker indent ini. Jadi
yang atas ini untuk baris pertama yang gambar atas, kemudian yang tengah ini untuk inden gantung ya, hanging inden. Jadi tulisan baris berikutnya itu ini ya. Kemudian laptop inden menggerakkan kedua inden. Nah, jadi kalau yang kotak kalau digeser dua-duanya akan geser ya, gitu. Nah, ini sekarang kita coba tempatkan titik penyisipan di mana saja di paragraf yang ingin Anda inden, ini kan. Ini misalnya di sini ya. Kemudian klik dan tarik ini yang kotak, kita klik terus ditarik kanan. Otomatis tulisannya akan geser sesuai dengan letaknya tadi, marker inden ya. Nah, ini menginden menggunakan perintah indentasi. Nah, pilih tag yang ini Anda inden, kemudian pada tab home klik perintah increase indent atau decrease indent. Jadi ini kalau yang ini berarti dia geser ke kanan, kalau yang ini dia yang sebelah kiri dia geser ke kiri ya. Nah, kalau kebetulan di klik kanan otomatis tulisannya geser ke kanan. Nah, gesernya ini di sini ada di layout ya, di layout ke kanannya berapa ya, ke kirinya berapa gitu ya. Gitu ya. Nanti tinggal Anda ngatur ini ya, diatur. Tab ya, menggunakan tab untuk akan memberikan Anda kendali yang lebih besar atas penempatan tag. Secara default setiap kali Anda menekan tombol tab, titik penyisipan akan bergerak setengah inci ke kanan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini Anda bisa merubahnya ya. Jadi di sini ada yang namanya tab selector ini ya. Ini kalau diklik berkali-kali ini akan berubah ya. Contohnya ini kan. Ini kalau diklik dia akan berubah. Nah, gini. Nah, nanti ini tergantung keperluannya ya. Nah, tergantung keperluannya. Nah, yang ini tanda ini L ini menjelaskan tag di sebelah kiri pada tab stop. Jadi dia akan rata kiri. Rata kiri. Kalau yang seperti ini center. Jadi dia akan menempatkan tag di tengah-tengah ya, di tengah dari tanda ini ya. Kemudian yang ini right ini rata kanan. Jadi waktu nulis dia akan tulisnya menggeser ke kiri, biasanya digunakan untuk menuliskan angka ya, angka. Jadi biar dia itu lurus kanan kalau angka, kalau tag kan lurus kiri. Kemudian ini decimal tab, ini untuk pecahan ya, untuk meratakan pecahan, rata kanan tapi pecahan, ada pecahannya. Kalau yang ini menggambar garis vertikal ya. Kalau yang ini sama seperti tadi, selain inden, hang inden ya. Nah, misalnya ini menambahkan tab stop, nah misalnya gitu ya. Pertama misalnya kita punya tulisan seperti ini ya. Nah, atau ada baiknya sebelum Anda nulis Anda atur dulu perintahnya ini ya, di set dulu di mana letaknya ya, biar nanti tulisnya lurus ya. Nah, kita atur misalnya ini kita punya tulisan gaji satpam, gaji staf, terus angkanya. Nah, ini kita mau ratakan tulisan yang gajinya tersebut. Ini kan dia di kiri, biar ini lurus di kanan, itu maksudnya. Kita rubah ininya ya, rata kanan. Kita klik biar rata kanan.
ya. Kemudian kita letakkan di mana kira-kira angka nanti itu akan di posisi rata kanannya itu di mana, gitu. Misalnya di sini, maka nanti tulisnya akan rata di sini, ya. Nah, setelah dikasih ini, ya, tempatkan titik penyisipan di depan tag yang ingin Anda tap. Jadi misalnya kalau yang mau kita pindah itu yang angka gaji ini, letakkan di sini, ya, letakkan di sini. Nah, ini contohnya, letakkan di sini. Terus tekan tombol tab, otomatis ini akan geser ke sini, akan lurus. Nah, gitu, ya. Menghapus tab stop. Nah, caranya gimana? Klik tanda ini, ya. Terus geser ke bawah. Nah, tarik ke bawah, gitu. Ya. Selesai sudah. Oke, kita lanjutkan belajar spasi baris. Nah, jadi kita memformat spasi. Jadi jarak antar baris inilah yang kita atur, ya. Pertama, pilih teks yang ingin Anda format. Misalnya ada 3 baris ini, ya, kita blok. Nah, kemudian pada tab home, klik perintah line and paragraph spacing, ini kan, ini, ya, ini. Di sini akan tampil berapa spasi nanti maunya kita itu, ya. Apa 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya, ya. Nah, kalau sudah cocok, ya, mana yang mau kita pilih, tinggal klik. Misalnya ini 2, spasi 2, klik, otomatis tag ini nanti akan diberi jarak 2 spasi, gitu. Kemudian memformat spasi paragraf, ya. Pilih paragraf yang ingin Anda format. Pada tab home, klik perintah line and paragraph spacing tadi, kemudian klik add space before paragraph atau remove space after paragraph. Nah, ini kan, jadi diklik di sini, ini, ya. Dari menu drop down Anda juga dapat memilih line spacing option. Nah, ini. Jadi misalnya maksudnya gini, setelah Anda ngatur spasi, ini kita bisa nambah lagi jarak lagi dengan cara menambah ini before. Jadi sebelum tag yang Anda blok tadi itu dikasih jarak lagi, ini 6 pt, kemudian setelahnya dikasih 8 pt. Nah, gitu, ya, gitu. Setelah itu pilih OK. Kita lanjutkan balik enang bering, ya. Nah, ini caranya untuk bikin daftar, ya, daftar balet. Pilih tag yang ingin Anda format sebagai daftar. Misalnya Anda sudah terlanjur ngetik, ya, sudah terlanjur ngetik, maka itu harus diblok dulu, ya. Setelah diblok, pilih tab home, klik panah drop down di samping perintah ini, ya, ini, ya. Jangan diklik sininya, ya. Nah, setelah itu akan tampil berbagai gaya balet tadi. Ini, pilih yang mana, ini tergantung kebutuhannya, ya. Kalau sudah cocok, klik, ya, pilih satu, OK. Maka otomatis ini daftarnya kan di depannya ada gambar seperti ini, ya, gitu. Kemudian membuat daftar bernomor. Kalau yang tadi itu simbol, yang ini nomor, ya. Kalau balik itu simbol, ini nomor. Sama caranya. Blok tag yang mau kita tulis, yang kita kasih nomor, ya, daftar yang mau kita kasih nomor, blok dulu.
kemudian pilih yang ini ya, numbering ini, kemudian diklik, kemudian sini ada tampil berbagai jenis gaya ya, gaya penomoran seperti ini kah, 1 titik atau 1 kurung atau Romawi atau ABC ya, atau ABC kurung sini ya, ABC besar, ABC kecil. Nah, tergantung kebutuhannya. Pilih salah satu, kemudian klik OK, otomatis ini akan tampil seperti ini ya. Kemudian merestart daftar bernomor. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita punya numbering, misalnya ada 2 grup, ini 1, 2, 3, 4, ini maunya 1, 2, 3 gini kan. Nah, kalau misalnya waktu kita bikin tadi itu ininya jadi 5, 6, 7, cukup klik di sini ya, klik kanan, kemudian restart add 1, otomatis maksudnya biar mulai nomor 1 ya. Nah, otomatis nih ya akan mulai 1, 2, 3 gitu. Melanjutkan pernomoran. Nah, kalau tadi kebalikan, jadi kita mulai nomor 1, sekarang mau kita lanjutkan. Nah, caranya sama, klik di sini ya. Ini sudah terlanjur 1, 2, 3 kan? Klik sini, pilih continue numbering. Nah, begitu. Oh, ini enggak ada gambarnya ya. Ini jadinya nanti 5, 6, 7. Sekarang menggunakan simbol sebagai blade. Nah, sekarang ini diblok dulu, kemudian pilih tadi drop downnya bullet ini, kemudian pilih define new ini. Maksudnya kalau di sini tidak ada, kita bisa mendefinisikan baru. Klik ini, ya, lihat. Kemudian klik simbol. Simbol. Nah, ini kita tinggal milih ya. Akan muncul beberapa simbol di sini ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, fontnya harus simbol atau binding ya. Setelah muncul kita tinggal milih ya. Kalau sudah ketemu tinggal oke. Otomatis di sini gambarnya akan sesuai dengan simbol yang kita pilih tadi. Kemudian mengubah warna blade. Pilih daftar yang ingin Anda format, kemudian pilih drop down tadi ya, samping bullet. Setelah itu pilih fontnya ya. Setelah itu pilih warnanya ya. Nanti akan dipilih warnanya ini kan, colornya ini, warnanya maunya apa gitu. Misalnya ini kita pilih hijau, kemudian kita klik OK, otomatis ininya akan berwarna hijau ya. Membuat daftar multi level. Jadi maksudnya multi level itu, kalau yang ini kan 1 level, kalau yang ini ada multi level, maksudnya ini level 1, level 2, level 3. Jadi nanti bertingkat. Jadi ini level 1, ini level 2, otomatis nanti lurusnya ini itu level 2 ya. Caranya yaitu tempatkan titik penyusunan pada awal baris yang ingin Anda pindahkan, misalnya ini ya. Kemudian tekan tombol tab untuk meningkatkan tingkat indent baris. Nah, tekan tab ya. Kalau tekan tab, otomatis dia akan mengikuti level yang berikutnya. Kemudian untuk ini di tab sebanyak 1, 2, dia akan level 3 gitu ya. Nah, ini perintah-perintah ini, level-level ini sudah disediakan di Word ya. Nah, kita tinggal menyetingnya. Jadi misalnya ini, contohnya di sini kan, ini
Nah, ini level-levelnya. Kita pilih yang ini untuk yang bulatnya atau yang numbering seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah. Caranya gimana? Di sini ya, kita rubah di sini. Ya. Nah, ini kita edit misalnya ini yang level 1 tuh kotak. Nah, misalnya gambar kotak. Ini gambar titik atau dan lain-lain ya. Tinggal setting aja nanti. Nah, kemudian menambah dan mengurangi tingkat indent. Jadi maksudnya ini kan levelnya naik, tek. Nah, ini kalau kita mengurangi, kita klik yang ini, ya. Ini untuk naik, maju, ini untuk mundur, ya. Gitu, bisa ya. Nah, ini membuat daftar multi level. Nah, ini kan. Untuk mengubah gaya daftar multi level, pilih daftar lalu klik perintah multi level list pada tab home ini. Ya. Oke. Udah ya. Nanti tinggal merubah di sininya. Ya. Kita lanjutkan sekarang hyperlink ya. Ini. Nah. Memformat tag dengan hyperlink. Pada tag yang ingin Anda format sebagai hyperlink ya. Misalnya ini, kita mau menghubungkan tulisan surat lamaran kerja, ini kan? Ya. Tag surat lamaran kerja menuju kemana? Gitu maksudnya gitu ya. Kalau diklik gitu. Nah, contohnya ini kita blok dulu, kemudian pilih tab insert, kemudian pilih ini hyperlink, ini ya. Klik ini, kemudian pilih tag yang akan kotak dialog insert akan muncul. Ya, tag yang dipilih akan muncul di bidang tag to display di bagian atas. Anda dapat mengubah tag ini jika Anda ingin. Ya. Jadi misalnya gini. Nah, di sini misalnya tadi ya tulisan tadi itu kayak yang di blog tadi, yang di hyperlink tadi diklik nanti akan kemana gitu misalnya. Misalnya kita masukkan ini, kita masukkan webpage. Nah, nanti masuknya dia akan langsung menuju ke web, gitu kan web. Maka ini kita tulis alamat webnya dan oke. Nah, nanti ini akan muncul seperti ini. Ini kalau diklik ya, di kontrol klik gitu, otomatis akan buka halaman web ini ya. Nah, ini kan kemudian mengedit dan menghapus hyperlink ya. Setelah kita bikin, sekarang kita bisa mengedit atau menghapus ya. Caranya gimana? Kita klik di tulisan yang ada hyperlinknya ini, kita klik kanan, ini bisa muncul edit ya, edit hyperlink, mau kemana gitu, kita ganti alamat misalnya yang dituju, atau kita bisa menghapusnya. Nah, kalau menghapus tinggal ini remove, klik tombol remove ini, otomatis dia akan hilang. Oke, sekian untuk kali ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.